Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس, kaum muslimin rahimakumullah, ikhwan fillah azzakumullah, yang beriman kepadanya, yang beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ialah Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji dia dengan berbagai macam cobaan, berbagai macam bala, berbagai macam musibah, perkara-perkara yang tidak mengenakkan dia atau yang menyakitkan dia. Bagi seorang yang mukmin, bagi seseorang yang bertakwa kepada Allah yang saleh, dia hadapi cobaan-cobaan tersebut dengan sabar. Itu merupakan bukti Allah mencintai dia. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah pasti akan memberikan dia musibah. Kebaikan di sini meliputi kebaikan duniawi, kebaikan agama, kebaikan ukhrawi. Tanda Allah memberikan kebaikan bagi seorang hamba ialah Allah memberikan musibah demi musibah kepada dia dan dia menyikapinya dengan kesabaran. Juga dalam hadis yang lain, inda Tirmidzi wa ghairihi, Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberikan bala kepada mereka. Sehingga bagi seorang yang mukmin, bagi seorang yang muslim yang saleh bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, bala demi bala, musibah demi musibah
itu kebaikan bagi dirinya. Juga sebagai penghapus dosa bagi dirinya. Kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, la yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malih hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah. Terus menerus bala itu, cobaan itu, ujian itu menimpa seorang mukmin dan mukminah pada dirinya, pada anaknya, pada harta bendanya, hingga dia nanti berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada dosa pada dirinya. Ikhwana fillah azakumullah. Ketika musibah menimpa seseorang, musibah yang membuat dia harus banyak kehilangan harta benda, kehilangan rumah, kehilangan kendaraan, bahkan mungkin kehilangan nyawa. Banyak pihak yang merasa dirinya sedang terpuruk, dirinya sedang hancur, merasa dirinya yang paling merana di muka bumi ini, merasakan dirinya yang paling menderita di muka bumi ini. Dulunya dia punya harta, sekarang nggak punya harta. Dulunya dia punya rumah, sekarang nggak punya rumah. Dulunya dia memiliki sekian banyak hal-hal duniawi, sekarang tidak ada. Hilang dalam sekejap dengan musibah yang datang kepadanya. Banyak yang mengira, yang menduga dia sedang menderita, dia sedang merana, dia sedang mengalami keterpurukan. Memang kondisi tersebut dipandang oleh banyak pihak sebagai sebuah keterpurukan. Namun dalam pandangan Islam, itu keterpurukan yang kecil, kerugian yang kecil, penderitaan yang kecil. Seseorang masih mampu bangkit, seseorang masih mampu untuk kembali menata diri, memperbaiki diri, kembali kepada kondisi yang semula. Masih bisa, masih mungkin, masih banyak kesempatan. Dikarenakan bekal yang sifatnya duniawi, hanya butuh waktu saja. Dalam pandangan Islam, keterpurukan yang sebenarnya, yang hakiki, penderitaan yang sesungguhnya yang hakiki, kerugian yang sesungguhnya hakiki, itu bukan di dunia ini. Bukan di dunia ini, tapi di akhirat nanti. Di dunia ini, seterpuruk apapun dia masih bisa bangkit. Serugi apapun dia masih bisa bangkit. Bagaimanapun kondisi dia dalam penderitaannya masih bisa bangkit. Dunia. Tapi nanti di yaumul qiyamah dinyatakan sebagai seseorang yang menderita, yang merugi, yang terpuruk. Itu hakiki. Tidak bakal bisa bangkit. Sebab tidak mungkin kembali ke dunia ini mempertanggungjawabkan semuanya. Di yaumul qiyamah yang ada hanya amalan. Imma terpuruk, neraka tempatnya. Wa imma dia bahagia, surga tempatnya. Disebutkan dalam hadis yang masyhur dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna mal muflis?" Apakah kalian tahu
Apa dan siapa orang yang rugi itu? Muflis yang bangkrut itu. Katanya mereka, al-muflisu fina man la dinar lahu wa la dirham. Katanya para sahabat, orang yang bangkrut di kalangan kami yang sudah tidak punya lagi dinar dan dirham. Ini jawaban yang manusiawi, yang fitri dalam pandangan dan benak banyak orang yang namanya orang bangkrut yang nggak punya harta. Nggak punya lagi harta benda, nggak punya uang, nggak punya dinar, nggak punya dirham, nggak punya rumah, nggak punya ini, nggak punya itu, bangkrut dia. Yang sebelumnya dia punya itu semua. Ternyata Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan yang sesungguhnya. Beliau mengatakan al-muflisu fikum man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Beliau mengatakan orang yang bangkrut, yang terpuruk, yang hakiki di tengah-tengah kalian ialah seseorang yang nanti di hari kiamat datang dengan pahala sholatnya, puasanya, zakatnya, dan yang lainnya. Tapi dia datang di hari kiamat dalam keadaan sudah mencaci maki fulan, menuduh zina si fulan, memakan harta benda si fulan, menumpahkan darah si fulan, memukul si fulan. Yakni dia melakukan banyak kezaliman, tindakan-tindakan yang semena-mena kepada hamba-hamba Allah secara zalim, melakukan tindakan-tindakan dosa yang berkaitan dengan Bani Adam. Rasul menjelaskan fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatih. Maka si fulan yang pertama diberi dari kebaikan-kebaikan dia, yang lain juga diberi dari kebaikan-kebaikan dia. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaih, maka ketika telah habis semua kebaikan-kebaikan dia sebelum selesai menunaikan kewajiban dia, ukhidha min khatayahum, diambillah dari kesalahan-kesalahan orang-orang yang dia zalimi tadi, faturihat alaih, maka kezaliman itu pun dibebankan kepada dia, thumma turiha finnar, kemudian dia pun dilemparkan dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Inilah yang namanya hakikat keterpurukan, hakikat kebangkrutan, hakikat penderitaan dan kerugian. Itu ini. Di hari kiamat nanti, hari di mana semua umat manusia akan dihadirkan untuk mahkamah akhirat. Di sana tidak ada pembayaran denda dengan uang, dengan dinar, dengan harta benda, dengan apapun. Yang ada di sana ialah membayar kesalahan dengan amal. Dengan amal. Betapa meruginya orang ini. Betapa merananya orang ini. Betapa menderitanya orang ini, betapa bangkrutnya dia. Datang dia yaumul qiyamah membawa pahala amal-amal besar, kal jibal, sebagaimana gunung yang menjulang tinggi pahala amalnya, pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, pahala yang lain-lainnya. Ternyata kezaliman dia kepada Bani Adam jauh lebih banyak. Dia memukul fulan, caci maki si fulan, memakan harta si fulan, menumpahkan darah si fulan, menuduh zina si fulan. Kebaikan yang begitu besar yang dia bawa habis sirna untuk membayar kezaliman dia.
sampai habis dan belum selesai kezaliman tadi, menunjukkan betapa banyaknya dia menzalimi orang lain. Maka dikarenakan sudah habis kebaikannya, kejelekan-kejelekan pada orang-orang yang dia zalimi pun diambil untuk gantinya. Dia pun yang tadinya membawa kebaikan yang begitu banyak, berubah sekarang membawa dan memikul kezaliman dan dosa yang begitu banyak. Maka dia pun disungkurkan, dilemparkan dalam api neraka. Hanya itu, imma surga, imma neraka. Ketika dia bangkrut, maka neraka tempatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah hakikat keterpurukan, kebangkrutan yang sesungguhnya. Karena kezaliman, tindakan semena-mena, tindakan dosa, tindakan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla yang berkaitan dengan Bani Adam, nanti diusut, nanti di muluk kiamah. Adapun yang di dunia ini kecil, musibah apapun yang menimpa seseorang yang merenggut semua harta benda yang dia miliki dan habis, kecil. Kecil itu. Kalaupun dikatakan terpuruk, kecil. Justru dengan keimanannya, dengan kesolehannya, dengan ketakwaan dia kepada Allah, dengan kesabaran dia dalam menghadapinya, khairun lahu. Itu lebih baik bagi dirinya. Dia akan mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jal. Dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Azza wa Jal. Akan terhapuskan dosa-dosa dia, akan gugur dosa dia dengan semuanya, dengan kesabaran dia. Kecil. Dia masih bisa bangkit. Dia masih bisa berdiri tegak. Dia masih bisa berupaya kembali, menata kembali itu semuanya. Dan pasti akan ada hikmah besar di balik itu. Maka ikhwan fillah azakumullah, bala dan musibah apapun yang menimpa kita, kita tidak diperbolehkan untuk berkeluh kesah. Itu ujian dari Allah Azza wa Jalla. Tamhis untuk menyaring siapa di antara kita yang shadiqun fi imanih, yang jujur keimanannya. Siapa pula di antara kita yang kadzibun fi imanih, yang dusta pada keimanannya. Tentu kita sebagai seorang sunni salafi dituntut untuk bersabar ketika menghadapi bala dan musibah. Bersyukur ketika mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Itu yang terbaik bagi seorang yang mukmin. Ajaban li amril mukmin. Sungguh menakjubkan urusan dan perkara yang seorang mukmin itu. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya perkara mukmin tadi semuanya baik bagi dia. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu semua tidak akan tercapai bagi siapapun kecuali bagi seorang yang mukmin. Idza asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah. Ketika ditimpa mendapatkan kebahagiaan, kesenangan dia bersyukur, itu baik bagi dirinya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Dan ketika mendapatkan musibah, kemadaratan, keterpurukan, dia bersabar, itu lebih baik bagi dirinya. Maka kita harus menunjukkan sikap kesabaran. Jangan keluh kesah. Yakini dengan seyakin-yakinnya ini ujian dari Allah Azza wa Jalla, bala dari Allah Azza wa Jalla menguji keimanan kita. Yakini sebesar apapun keterpurukan yang pernah kita rasakan itu kecil. Apapun yang pernah kita rasakan dari keterpurukan, dari penderitaan, itu kecil. Sangat kecil. Dibandingkan dengan hakikat kebangkrutan dan keterpurukan nanti di yaumul qiyamah. Maka kita tidak diperbolehkan untuk berlama-lama menangisi kondisi. Nggak diperkenankan untuk berlama-lama meratapi nasib.
namun kita harus bangkit. Kita yakin bisa bangkit. Kita yakin dan yakin insyaallah ta'ala mampu untuk bangkit kembali. Menata kembali kondisi yang ada. Hanya butuh waktu, hanya butuh usaha, hanya butuh ikhtiar. Yakini itu. Dan yakini setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Yakinilah setiap kali ada kesulitan pasti akan ada kemudahan. Yakinilah di balik ini semuanya ada hikmah besar dari Allah Azza wa Jalla, terutama bagi hamba-hambanya yang mukmin, hamba-hambanya yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang paling penting bagi kita semua kaum muslimin, terutama Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin, ialah menghindarkan diri, mewaspadai dari keterpurukan yang hakiki, kebangkrutan yang hakiki, yaitu kezaliman yang dilakukan kepada Bani Adam, dosa-dosa yang dilakukan terkait dengan Bani Adam, yang nanti bisa membuat menderita di yaumul qiyamah nanti. Maka jadilah hamba Allah yang saleh fi nafsih, saleh pada dirinya, bertakwa kepada dirinya. Jadilah hamba Allah yang bagus dalam berinteraksi, bermuamalah dengan sesama. Hindari semua bentuk kezaliman, baik zalim antara dia dengan Allah Azza wa Jalla, kemaksiatan, kesyirikan, zalim antara dia dengan sesama, menzalimi dirinya sendiri. Tinggalkan semua bentuk kezaliman, menjadi hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang saling bertakwa kepadanya, dan bersabarlah ketika ada musibah dan bala. Bersyukurlah ketika ada kenikmatan, kelapangan dari Allah Azza wa Jalla. Tanamkan ini semua dalam hati kita masing-masing. Tanamkan ini semua kepada hati saudara kita kaum muslimin, dan yakinilah kebaikan pasti akan datang dari Allah Azza wa Jalla dengan sikap yang tepat, sikap yang mulia ini, sabar menghadapi musibah dan syukur dalam menyikapi nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Semoga apa yang disampaikan dan diutarakan sedikit pada kesempatan sore hari ini bisa menambah semangat kita untuk bangkit dari semua kondisi yang ada, dan semakin membuat kita bersemangat untuk menjadi hamba Allah yang saleh, yang bertakwa kepadanya, jauh dari berbagai macam bentuk dosa dan kezaliman dengan sesama. Amin ya rabbal alamin. Ini sedikit yang bisa saya utarakan, semoga manfaat untuk saya pribadi dan untuk antum sekalian yang ada di sana, dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua, kelancaran kepada kita semua dari semua urusan kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan yang terbaik untuk kita semua dalam semua kondisi yang kita hadapi, yang kita alami selama ini. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.